Ya, kita coba analisa pakai scanner dulu, karena ada kemungkinan ini data pada sistem ECU dan sistem FI nya ya ada persoalan. Kita pasang saja ini, sementara pakai hadiah ini ya, hadiah dulu. Masih pakai monitor dari laptop. Nanti kalau udah punya alat bagus kita update lagi. Oke, pasang. Ini karena soket DLC nya ada di sini. Ini yang digunakan untuk membaca data-data yang berada di dalam ECU nya motor Jupiter Z1 ini di sini. Ini di atasnya di sini. Nah, ini cabut aja. Nanti didapatkan ini masih bagaimana? Kamu yang mengikuti saya. Nah, nanti didapatkan ini. Oke, dari alat scanner positif dapat lagi, negatif dapat lagi seperti biasa. Ini sebagai catu daya, sebagai sumber arusnya alat modem ini ya. Kemudian untuk membaca data dari ECU nya ini pasang di sini. Oke, kemudian kita buka di sini. Nah, bisa didekatkan dan nanti dideketin gini. Bentar. Nah, selanjutnya kita buka aplikasi di sini. Ini mas aplikasinya nih. Nah, ini ada hadiah. Ini dia. Oke. Kita tunggu. Nah, ini sudah kelihatan, sudah muncul apa namanya data-data. Kemudian kontaknya di on. Oke, ditunggu biar loading. Sudah mulai terbuka ya. Apa yang akan kita baca pada ECU ini? Di antaranya ada TPS. Oke, sebentar ya. Oke, kenapa tak balik? Gue sing video. Ini kita ngadep. Kalau ini mas kan ngadep di mau sing dibrucar di sana. Ya, kita mulai. Kita baca data-data yang ada di kendaraan ini. Kendaraan apa ini? Jupiter Z1 FI. 1. Ada kode 1, ada itemnya TPS, yaitu sensor TP, throttle position. Throttle position pada waktu ini menunjukkan angka 12 derajat. 12 derajat ya. Nah, coba gasnya dipelintir pelan-pelan. Ya, pelintir pelan-pelan. Ini harus naik. Terus gak boleh turun. Iya, terus sampai mentok, Mas. Ya, terus ya, biasanya sampai 100 sekian. Nah, tahan dulu. Ya. Kita tahan. Nah, kemudian dilepas lagi, Mas. Lepas saja, jet. Oke. Berarti cenderung masih kita katakan mendekati normal ya. Nah, memang kalau di Honda 0 derajat, kalau di Yamaha lebih di angka 0 derajat, antara 6 sampai 12 derajat. Maksimalnya bisa 111, 110 dan seterusnya. Nanti persisnya kita buka di data ya. Kemudian IAP ya. IAP itu apa? IAP itu adalah sensor pada map yang di sini. Bentar, tunjukkan ini. Di sini di throttle body ini ada 3 buah sensor yang menyatu, yang disebut dengan sensor MAC ya, MAC, modul air quantity sensor, di mana sensor ketiga sensor ini dirakit menjadi satu. Dia akan membaca di sekitaran throttle body. Yang pertama yaitu TP. TP itu apa? Mengatur pembukaan bagaimana throttle itu terbuka udaranya, kemudian dibarengi dengan pembukaan
tegangan pada TP. Artinya kalau udaranya nambah, diharapkan TP akan berubah, menambah juga, menginput ke ECU. Nah, sehingga ECU akan memerintahkan injektor supaya bisa menyembur dengan debit yang lebih besar. Jadi TP itu memerintah ECU supaya injektornya mengikuti, ya, lebih besar mengikuti perubahan udara. Terus berikutnya ada yang namanya IAT. IAT yang di dalam sini namanya intake air temperatur. Suhu yang terpantau di sekitaran manifold itu. Ya, biasanya ya hangat ya, tidak sampai panas banget. Paling sekitar awalnya 36, 37, nanti naik 40 sekian. Kemudian ada satu lagi yaitu IAP. Ini yang paling penting. Di sini nanti ada sensor yang responnya itu kalau ada hisapan, kalau ada perubahan tekanan di dalam mesin. Artinya ketika motor ini mulai di starter, maka udara yang terhisap tadi itu direspon oleh sensor ini, IAP ini. Nah, sehingga IAP ini harusnya dia bergetar ya, karena di situ ada semacam silikon membran. Respon sedikit saja dia sensitif, terus akan mempengaruhi perubahan tegangan, ya, perubahan tegangan yang dilaporkan oleh ECU. Nah, ini juga harus normal. Nah, ketiga sensor tadi yang paling utama memang adalah TP dan IAP. Nah, akan kita baca ini yang IAP-nya. Lah, untuk membaca IAP gimana? Harusnya di motor di starter ya, seperti ini ya. Bentar, ini kita Mas, ini pegangin aja. Minta tolong di starter Mas. Terus ini dibaca ya Mas. Sini. Coba ini bacanya ini. Nah. Saya Mas nunggu. Coba di starter keras ya Mas. Kita lihat angka 100 ini harus menurun biasanya. Berapa ini? Bentar lagi. Dia enggak harusnya menurun. Setiap di angle harus menurun. Terus lagi. Bentar. Lepas. Dilepas ya, biar naik. Ulangi. 98 terus. Nah, ini ada agak sedikit keraguan karena ini harusnya ketika di starter gitu dia harus turun bisa sampai kadang 60, 40. Kalau sudah hidup memang sampai 50, 40. Tapi kalau di angle begini paling tidak dia bergerak turun. Deg 70, 60, 80. Jadi ada respon. Ini agak curiga saya di EAP-nya. Ya nggak apa-apa, tapi kita coba dulu yang bawah. Kita turunin, kita baca yang IAT. Nah, IAT ini adalah sensor suhu yang terpantau di sekitar degen ini tuh, di sekitar throttle body di map itu ya. Oke, di map itu. Terus sini lagi. Berarti sekarang masih 30 kan? Ini suhu udara luar ya, 30 ya kayak gini. Apalagi ini ketiga ya rodo rendeng ya, rodo adem ya. Ketiga apa rendeng itu jangan-jangan? Nggak tahu, udah kita ini kemarau tapi udan terus di sini. Jadi hawa ini aneh ya. Oke, ini nanti juga akan berubah mengikuti mesin ini panas. Tapi nggak sampai suhunya seperti suhu mesin, karena apa? Itu yang terpantau di ruangan. Volt ya turun. Volt ini adalah tegangan aki berapa Mas? 12,6. Ya normal, akinya 12. EOT adalah suhu mesin ini Mas. Yang ini agak jauh ini. Suhunya mesin ini masih adem ini. Oke, belum hidup kan? Berarti normal ya. 32 dengan ini cenderung hampir sama. Dan EOT ini nanti akan melonjak mengikuti panasnya mesin. Nek motor panas melu, gampangannya ini termometer lah. Jadi kayak termometer yang ditancapkan di mesin. Nek motor panas dia melu, nah panas. Koilnya ya. Nah ini kalau ngetes koil gini, koil
ini 0, oke ya. Kemudian di sini ada A, Mas, lihat. Nah, keterangan bawahnya ini action. Artinya nek ngetes coil ini kerja nggak? Tik 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 tik, keluar apinya nggak? Nah, maka ini harus diklik. Actionnya diklik, kemudian nanti di sini periksa coil pengapian tekanan, tekan tombol action untuk memeriksa. Nanti akan ada klip-klip tik 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 gitu, coba ya kita perhatikan ya. Action. Nah, atau bisa kita lihat seperti ini. Kemudian injektor ya. Injektor sama. Ini action. Dengerin ada suara cetik-cetik, nanti deketin ya, Mas. Oke, saya klik action. Ini klip-klip sama cetik-cetik. Atau injektornya arahkan ke sini, Mas. Itu angkat jadi injektornya. Gila. Nah, gila. Ini deketin ini. Ini pegang ini. Oke, nanti lihat sembur nggak? Nyembur di situ. Nyembur ya? Nyembur ya? Lagi ya? Nyembur ya? Oke, ya. Sini, Mas. Nah, kalau di action ini dia seolah-olah diperintah alat ini. Tik tik tik. Dah. Oke. Kemudian ini EEPROM 0. Ini membaca memorinya ECU. Dan ini malfunction display. Jika ada kesalahan atau masalah atau kerusakan, maka di sini akan muncul angka 12. Catat. Waalaikumsalam. Mboten Ibu. Mboten ngapunten ning. Berapa tadi? 12 ya. Catat, kita catat sini. 12, 14, 24. Lihat lagi. 28. Terus 33, banyak banget ini. Terus udah 3. Tadi ada 38 enggak? Ada 33 tadi. 39, 46. Oh, menang. Wes 12. Perhatikan ini. Nanti kita cari ini ya. Masa ini motor ini mendeteksi ada sekian kode 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 yang terbaca di memori. ECU-nya itu mencatat motor ini pernah mengalami ada 7 masalah. Jadi masalahnya itu masih berupa kode. Nah, kode ini apa? Nanti kita cari. Rolas ki opo, 14 ki opo. Nanti kita cari di datanya Yamaha. Oke ya. Tapi sebelum dicari, ini bisa jadi hanya memori yang semacam seolah-olah itu hanya memori terbaca salah saja. Belum tentu masalah beneran. Piye carane? Maka caranya adalah kita clear dulu. Ya. Nah, karena tadi ada malfunction-nya banyak, ya kan? Kita coba clear dulu. Di sini ada clear malfunction. Kode kesalahannya itu ada 7 ya. Lihat. Nah, ada 7 poin maksudnya ya. 7 poin itu mana ya? Ini tadi. Nah, kemudian kita clear di sini action. Lihat. Info, jumlah kode kesalahan. Tekan tombol action untuk menghapus. Nah, kita hapus. Dihapus ya, Mas. Action 1 2 3 action. Ya. Ternyata di action jadi 0. Di action jadi 0. Artinya 7 persoalan tadi itu hanya masalah masa lalu yang mungkin karena dicabut kabelnya, Mbak, sudah balik lagi. Kecuali kalau di sini di clear masih ada angka. Ya, sorry, kita cek lagi di malfunction-nya. Ini sudah clearnya sudah 0 ya. Kita lihat di sini malfunction-nya. Sudah 0. Ya, bener 0 ya. Malfunction display 0. Kode kesalahannya sudah kosong.
Artinya kode kesalahan 7 tadi kalau udah di clear, dihapus, hilang. Nek dihapus kok muncul meneh. Lah, kuwi sing mbok goleki. Misalnya di HP itu dihapus jeh loro. Misalnya ya masih 12 apa 4. Lah sing 12 karo 14 kuwi sing urung mari. Nah, kudu digoleki 12 ki apa, 14 iku apa. Engko carane nek monitoring fixing. Oke, sementara itu kita hidupin lagi ya. Oke, ini biar begini dulu. Ya, kita close dulu. Oke. Coba kita hidupin ya setelah di scanner, tapi kelihatannya di hapus sudah nggak ada kode lagi. Kemudian kita pasang, nggak ada kabel yang terlepas ini. Oke.